bersama teman-teman Philips Sekuritas semuanya, dan tentunya teman-teman juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dirasa sangat relate dengan keadaan teman-teman semuanya saat ini. Dan tentunya kita juga akan mengupas secara lebih dalam bagaimana nanti mengamankan portofolio di saat kepanikan, kondisi kepanikan penjualan di market. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih belum mengerti tentang kondisi ini, nantinya jangan sampai lewatkan IG Live ini dari awal sampai akhir, karena Kak Helen tentunya akan mengupas secara lebih dalam terkait dengan waspada panic selling. Oke, buat teman-teman semuanya, investor terbaru, investor pemula, boleh nggak sih dijelaskan sedikit Kak terkait kondisi panic selling ini seperti apa sih Kak? Silakan Kak Oke, Helen. mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai istilah panic selling. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media atau misalnya lihat di berita. Jadi sebenarnya panic selling itu apa dan kondisi seperti apa yang bisa disebut dengan panic selling. Nah, Iya. kalau di bursa saham, panic selling ini merupakan situasi di mana terjadi penjualan saham misalnya secara besar-besaran tanpa misalnya mempergunakan pertimbangan fundamental atau misalnya teknikal ataupun yang ada hanyalah para investor yang sudah dilanda kepanikan dan akhirnya ingin menjual semua saham yang dimilikinya, nggak peduli berapapun harganya karena rasa takut dan juga rasa panik. Nah, oh berarti buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya ini disebabkan karena kepanikan investor ya Kak ya, bukan karena misalkan fundamental perusahaan yang kurang bagus atau misalkan kinerja emiten yang kurang bagus dan lain sebagainya ya Kak ya. Malah lebih Nah, ke karena kepanikan investor itu sendiri yang mengaruhi market bisa naik dan turun secara lebih cepat ya Kak ya. oke, nah sebenarnya mengapa terjadi kondisi panic selling tersebut? Nah sebenarnya hal tersebut disebabkan oleh misalnya berita-berita ataupun kondisi di masyarakat yang memicu kepanikan. Jadi katakanlah kondisi misalnya bisa memacu investor ini untuk melepas atau menjual sahamnya, dan tentu ini akan katakanlah menimbulkan efek misalnya seperti bola salju ketika ada sejumlah investor yang menjual sahamnya karena takut, wah kalau misalnya hari ini kita nggak jual besok sahamnya akan turun, lalu kemudian dia langsung melepas saham tersebut. Nah investor lain yang melihatnya pun kemudian akan ikut-ikutan juga dan akhirnya setiap hari akan terjadi katakanlah penjualan saham dan akhirnya harga saham yang dimiliki maupun harga saham yang berada di pasar makin lama akan semakin jatuh karena semua orang berebut-rebut untuk menjual saham yang ada, sedangkan pihak pembelinya malah kurang. Oke, berarti secara secara kurang lebihnya kayak gini. Ketika ada paparan berita yang sangat banyak, paparan berita dari sana sini, berarti ketika ada sebuah berita yang sangat, misalnya berita negatif atau berita yang kurang baik, dan keadaan investor yang awalnya biasanya tenang, nggak terpapar berita sana sini, tiba-tiba karena berita yang terlalu banyak tersebut, jadinya kondisi investor langsung mengikuti dari berita tersebut ya Kak ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, kita akan membicarakan mengenai misalnya kejadian ketika terjadi panic selling yang pernah terjadi misalnya ya. Nah, Iya. kalau di misalnya kita lihat di luar negeri, kita ada ketika kejatuhan Wall Street di tahun 1929, Hmm. lalu juga yang berikutnya ada krisis finansial di tahun 2008. Nah, kita belum tahu ya apakah misalnya teman-teman di tahun 2008 sudahkah menjadi investor di bursa Ah, iya saham pada benar. saat itu atau belum misalnya. Dan yang terbaru adalah di tahun 2020 kemarin ketika kita mengalami pandemi COVID ya yang melanda seluruh dunia. Nah, di saat itu juga terjadi panic selling yang melanda bursa saham global, termasuk juga Indonesia. Nah, kira-kira faktor apa aja sih Kak yang membuat kondisi panic selling ini bisa ada di tengah-tengah investor seperti sekarang ini? Ya, nah sebenarnya karena berita-berita yang ada cukup negatif ya, katakanlah sehingga menimbulkan rasa ketakutan dari para investor yang memiliki atau berinvestasi di bursa saham tersebut. Nah, katakanlah misalnya
kita melihat bahwa contohnya kita yang paling belakangan adalah ketika kita terjadi pandemi di COVID di tahun 2020 kemarin. Nah, awalnya pandemi masih belum menyebar ke seluruh dunia, dan kemudian akhirnya katakanlah menyebar dan kemudian juga masuk ke Indonesia. Nah, ketika itu kita juga seperti negara-negara lainnya yang dilanda oleh efek pandemi tersebut, kita melakukan kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan tentu saja ketika pembatasan mobilitas, waktu itu mal-mal juga sempat dibuka, sekolah-sekolah ditutup, juga kita juga nggak bisa shopping ke pusat-pusat perbelanjaan, nggak bisa jalan-jalan, bisa dibilang aktivitas ekonomi waktu itu melambat kan. Batas. Nah, Iya. orang jadi takut, wah bagaimanakah ini dampaknya terhadap misalnya kondisi perusahaan, bagaimanakah katakanlah lalu kondisi ekonomi kita, lalu bagaimana juga dengan misalnya pandemi COVID ini, apakah sangat berbahaya, apakah nanti menyebar. Tentu berita-berita yang begitu banyak itu membuat masyarakat dan juga investor di bursa saham ini kan ketakutan, dan sehingga kita waktu itu mengalami panic selling di bulan Maret 2020. Jadi sebenarnya faktor-faktor dari kepanikan penjual ini ada banyak banget, termasuk salah satunya kondisi market yang sedang tidak baik ya, ya Kak ya. Nah, tapi Ya, buat investor pemula nih, ada juga faktor yang membuat kepanikan penjualan ini terjadi. Salah satunya volume pembelian yang lebih besar daripada volume penjualan, yakni jadi ketika investor lebih banyak melakukan penjualan di beberapa saham yang aktif diperdagangkan daripada melakukan pembelian ya Kak ya. Dan tentunya ada peningkatan nilai, volume, dan frekuensi transaksi di bursa kita. Itu juga merupakan salah satu faktor terjadinya panic selling. Nah, mengingatkan kembali buat teman-teman Sobat Philips semuanya, ketika ada pertanyaan, kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di question box di bawah, karena nantinya akan ada 3 pemenang untuk pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan kaos eksklusif dari Philips Sekuritas Indonesia. Kalau gitu kita boleh masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ya Kak ya? Oke, sebentar. Karena pertanyaan lumayan banyak, coba ya aku cari dulu. Oke, pertanyaan pertama ada dari Sarinah Property nih Kak ya. Sektor apa sih yang enggak berpengaruh dengan kondisi panic selling sekarang ini? Mungkin ada beberapa sektor yang sebenarnya meskipun ada kepanikan ataupun tidak ada kepanikan, di sektor ini tetap bisa berdaya gitu. Ada nggak sih Kak kira-kira? Oke, nah sebenarnya sektor apakah yang minimal ya, bukan misalnya tidak terkena pengaruh ya, tapi mungkin pengaruhnya lebih sedikit dibandingkan dengan sektor lain. Nah, biasanya kita tetap mempertimbangkan kondisi apakah yang berpengaruh dan yang menciptakan adanya ketidakpastian di pasar tersebut. Nah, kalau misalnya kita melihat dari beberapa kasus ketika misalnya market kita, bukan cuma market Indonesia ya, tapi juga market global turun dalam. Nah, kalau misalnya kita lihat di tahun 2020, kenapa market turun dalam? Hal itu karena adanya ketakutan akan pandemi COVID-19. Lalu kondisi apakah yang paling terpengaruh? Tentunya sektor-sektor yang paling terdampak dari pembatasan mobilitas, misalnya sektor pariwisata ataupun misalnya sektor transportasi, karena kan orang waktu itu nggak boleh bepergian, nggak boleh juga misalnya katakan dan pusat perbelanjaan tersebut tutup. Tapi sektor apakah yang waktu itu bisa dikatakan nggak terpengaruh? Salah satunya adalah sektor kesehatan, karena di tahun 2020 itu masyarakat dengan adanya pandemi kita malah merasa kita harus semakin menjaga kesehatan kita ini, yaitu dengan caranya misalnya mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi suplemen, sehingga di satu sisi ada permintaan akan produk-produk kesehatan tersebut maupun produk-produk suplemen kesehatan, sehingga bahkan bisa dibilang kinerja mereka malah menunjukkan kenaikan di pasar saham. Nah, tentu kita juga tetap harus melihat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat dari contoh-contoh yang sebelumnya, katakanlah misalnya panic selling di tahun 2008 yang lalu, nah itu kan pertama kalinya ketika dimulai di bursa saham Amerika ya. Nah, itu kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia, dan saat itu juga kita mengalami penurunan yang cukup dalam, dan bahkan IHSG kita waktu itu sempat turun 10% hanya.
hanya pada satu pertandingan dalam satu hari Iya, karena heeh. panic selling itu. Oke, jadi sebenarnya ada juga sektor yang berefek, mengalami efek dari kepanikan tersebut, tapi nggak terlalu dalam. Sebenarnya tuh kena ya Kak ya. Tapi kenanya tuh nggak sedalam dari sektor-sektor lainnya. Yang waktu tahun lalu sektor kesehatan mengalami pengaruh juga, tapi masih stabil untuk harganya ya Kak ya, karena saham-saham dari sektor kesehatan tersebut masih kita gunakan dan kita butuhkan gitu. Sebenarnya buat investor pemula pun nggak perlu panik ya kayak kalau misalkan ternyata salah satu sektor yang dipegangnya sedang mengalami penurunan, karena sebenarnya harga market kita juga naik dan turun. Jadi kalau misalkan ada penurunan juga nggak usah terlalu panik ya kak ya, malah lebih waspada aja gitu. Apakah tetap berada di strategi investasinya atau tidak, gitu kan ya kak ya? Ya, betul sekali Farah. Jadi teman-teman kalau misalnya kita dalam kondisi market katakanlah misalnya turun ataupun juga sedang berfluktuasi ya, biasanya tetap ada beberapa katakanlah saham yang katakanlah masih tertahan ataupun katakanlah misalnya penurunannya tidak sedrastis sektor-sektor lainnya. Lalu Ya. juga tentu saja teman-teman bisa mempertimbangkan kayak kita melihat ulang portofolio saham yang sudah dimiliki, apa bagaimana kinerjanya dan lain-lain. Kalau misalnya kita sudah yakin, tentu sebenarnya kondisi panik selling ini sebenarnya merupakan suatu peluang malah buat Nah, kita. benar sekali. Jadi kalian juga bisa memanfaatkan peluang dari adanya kondisi panic selling. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih, oh ternyata fundamentalnya masih bagus, masih sesuai dengan strategi investasi kalian, masih sesuai dengan profil risiko kalian. Kalau kayak gitu nggak perlu takut, nggak perlu panik, tetap waspada, tetap amati bagaimana pergerakannya, apakah bisa membeli lagi, apakah bisa mengoleksi kembali, atau tetap wait and see aja ya kak ya, gitu kan ya. Ya, Oke, betul sekali Farah. oke, lanjut ke Nah, pertanyaan selanjutnya nih kak. Sebenarnya ya, apakah kondisi panic selling ini terjadi ketika IHSG mengalami penurunan lebih dari 5%? Kalau kayak gitu gimana kak? oke, ya betul sekali. Jadi bisa dibilang penurunan IHSG yang mendalam ini itu merupakan salah adanya pertanda bahwa ada kepanikan di pasar. Nah, kalau misalnya mungkin misalnya di tahun ketika COVID kemarin di tahun 2020, nah akhirnya dibikinlah kebijakan bahwa perdagangan saham akan diberhentikan selama 30 menit oleh Bursa Efek Indonesia apabila IHSG turun 5%. Nah, hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi untuk mengurangi fluktuasi tajam di pasar modal. Dan selama bulan Maret 2020 itu memang kita melihat bahwa ada sekitar 6 kali ya kira-kira di mana kita mengalami bursa tersebut sempat katakanlah diberhentikan selama 30 menit tersebut ya karena memang pada saat itu bursa kita memang mengalami panic selling. Jadi kalau misalkan ada pergerakan harga yang tidak sesuai, misalkan IHSG sudah anjlok lebih dari 5% di satu sesi perdagangan ya kak ya. Di satu sesi perdagangan, maka OJK bisa mengeluarkan adanya keputusan untuk pemberhentian sementara gitu di sesi tersebut gitu. Jadi nanti di sesi kedua apabila IHSG sudah naik kembali bisa dibuka kembali, tapi kalau misalkan IHSG masih mengalami penurunan kembali, maka pemerintahan sementara itu dilanjutkan ya kak ya, gitu sambil menilai apakah ini berdampak ke perdagangan selanjutnya seperti itu, atau bisa disebut dengan trading halt ya kak ya. Ya, betul sekali. Oke Kak, kita masuk ke sebentar. Dari tadi kita mengetahui bahwa kondisi panic selling ini sangat mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kak benefit atau keuntungan dari kondisi panic selling ini? Oke, nah sebenarnya ya kalau dibilang panic selling ini sebenarnya kan adalah kesempatan bagi para investor untuk membeli harga saham di harga bawah. Karena misalnya kalau kita berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah ya, katakanlah kita pernah mengalami sebenarnya ketika dalam negeri ketika bursa turun di
tahun 98 ketika krisis moneter, lalu juga sempat penurunan di tahun 2008 akibat krisis finansial global, lalu juga sempat ada turun di tahun 2015 ketika ada krisis utang di Eropa, lalu juga di tahun 2020 kemarin IHSG juga sempat turun. Nah, kita lihat di Maret 2020 kemarin IHSG bahkan sempat turun di bawah level 4.000, dan kemudian setelah katakanlah situasi mulai membaik, maka IHSG kalau berdasarkan secara historical kita lihat bahkan mampu naik tinggi dan mencapai rekor tertinggi baru. Jadi kalau berdasarkan pengalaman yang kita sudah ya, kita bisa mengambil ini sebagai kesempatan untuk katakan berinvestasi di saham-saham ketika harganya mengalami under value. Tentu saja investor juga, kita juga harus misalnya memperhatikan saham-saham apa yang kita pilih dan bagaimana juga fundamentalnya, dan kita bisa menunggu gain ketika pasar tersebut berbalik arah atau recover. Oke, jadi sebenarnya kekhawatiran ketika panic selling itu ada sebenarnya, tapi bagaimana kalian mengolah dari kepanikan tersebut, bagaimana kalian menyikapi dari keadaan tersebut, untuk nantinya kalian bisa mencari peluang dari adanya kondisi kepanikan tersebut. Nah, investor yang paham, investor yang sudah tahu bagaimana menyikapi hal tersebut, tentunya akan bisa mengambil peluang untuk membeli atau mengoleksi saham-saham under value. Tentunya kalian juga harus berpedoman pada fundamental perusahaannya, apakah baik atau buruk untuk kedepannya, apakah sesuai dengan strategi investasi kalian, dan tentunya apakah sesuai dengan profil resiko kalian untuk jangka panjang. Nah, kalian harus pinter-pinter nih buat mencari tahu apakah saham tersebut termasuk dalam saham under value atau tidak. Kalau misalkan under value, jadi kalian masih bisa nih untuk membeli saham di harga murah dan nantinya bisa mendapatkan capital gain dari pembelian di harga yang murah tersebut. Gitu ya, Kak ya? Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman Philip. Boleh kita cari-cari dulu ya, Kak ya? Oke, nah tampaknya udah banyak banget ya pertanyaan yang masuk karena memang topiknya sangat seru ya, terutama kalau kita lihat di pasar saham kita memang dari minggu terakhir semenjak kita masuk dari libur lebaran memang pasar sangat berfluktuatif sekali. Nah, ini Kak. Oke, ada dari Latifah Salsa. Kak, apakah terjadinya panic selling ini dapat mempengaruhi investasi secara jangka panjang? Dan gimana sih cara kita menyikapi dari keadaan panic selling ini? Oke, thank you buat pertanyaannya. Nah, apakah panic selling ini dapat mempengaruhi investasi secara jangka panjang? Nah, sebenarnya kita perlu melihat dulu bagaimanakah dengan kita sendiri. Misalnya, apakah kita masih memiliki portofolio investasi yang ada, ataukah misalnya portofolio investasinya itu katakanlah sudah ikut dijual atau baru mau masuk. Tentu ini berbeda-beda ya. Nah, kalau misalnya ketika kita katakanlah baru berencana masuk ke bursa saham, nah tentu kondisi sebenarnya ketika market turun ini merupakan kesempatan yang baik untuk membeli saham-saham blue chip kala harganya tertekan. Nah, lalu kalau misalnya ya kita masih memiliki portofolio dan ternyata karena harganya panic selling, ternyata portofolio sahamnya semua malah jadi minus, malah jadi merugi. Terus harus bagaimana langkah-langkahnya? Nah, pertama kita harus melihat dulu apakah isi saham-saham yang kita miliki. Kalau misalnya kita yakin dengan perusahaan yang sahamnya kita punya, kita yakin nih ini perusahaan oke, perusahaan katakanlah sahamnya blue chip, rajin bagi dividen, terus juga udah punya sejarah yang panjang dan perusahaan besar, tentu sebenarnya kita nggak perlu khawatir, malah kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk average down. Tapi tentu saja ketika kita average down, kita tetap harus jangan semuanya kayak saya masih punya uang segini nih, terus saya average down semuanya. Jangan kayak gitu juga ya, karena nanti itu kan bisa dibilang wah amunisi kita habis nih, kita nggak punya dana lagi. Dan kita kan seperti juga dibilang kita tidak tahu kapan misalnya apakah market hari ini sudah rendah, apakah ini sudah titik terendah ataukah belum, itu kan juga kita tidak tahu. Jadi kita tetap harus katakanlah ketika masuk kita membelinya secara perlahan-lahan atau istilahnya mungkin menyicil lah intinya, kan menabung saham seperti itu.
Nah, Kak, buat teman-teman yang sepertinya baru join di tengah-tengah kita, mungkin ketinggalan pembahasan kita di awal, tapi boleh kita spill sedikit terkait dengan diskusi kita yang sudah berjalan di awal. Ketika terjadinya kondisi panic selling, apakah investor boleh ikut jualan atau malah membeli secara sedikit demi sedikit nih, gitu. Mungkin ada yang ketinggalan nih, Kak. Ya, oke. Nah, kalau misalnya mungkin buat teman-teman yang ketinggalan ya, terus yang bingung, waduh ternyata market lagi fluktuatif banget. Dan juga mungkin teman-teman yang baru juga ketinggalan, wah baru habis balik dari libur panjang, kok pas masuk kenapa IHSG malah turun nih? Apa yang Iya, terjadi? Mungkin masih apalagi yang ini ya, bingung. Kak, ya, di bulan Mei ada sell in May and go away, jadi kayak makin dibayang-bayangi rasa ketakutan gitu nggak sih, Kak? Iya, betul sekali. Malah jadi takut bagaimana sih sebenarnya. Nah, tentu lagi ini balik lagi ke teman-teman. Nah, sekali lagi kita mau misalnya ke teman-teman, ya, kita kan mau melihat dulu apakah teman-teman ini tipe investor misalnya atau tipe trader. Nah, kalau Mm-mm. misalnya untuk trader, tentu teman-teman akan melakukan katakanlah trading di pasar saham ini berdasarkan katakanlah analisa teknikal dalam melakukan jual beli saham. Nah, adapun untuk teman-teman yang melakukan katakanlah oh saya mau investasi jangka panjang aja. Nah, justru ketika saham lagi turun ini kita bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mencari misalnya saham-saham yang misalnya under value. Tentu bagaimana lihatnya, kita bisa melihat dari saham-saham yang price earning ratio-nya tersebut masih kecil atau masih rendah dibandingkan dengan katakanlah perusahaan sejenis di industri yang sama. Nah, itu bisa menjadi salah satu katakanlah panduan bagi kita dalam memilih saham-saham apa untuk diinvestasikan. Mm-mm.